Welcome. Terima kasih Prof. Sukri. Ini luar biasa Pak Joni ya. Selamat. Saya senang Bapak bisa promosi hari ini. Karena Bapak agak terlambat tidak mendengarkan saran saya dulu kan. Karena dulu sejak saya jadi ketua program, mahasiswa itu saya wanti-wanti. Anda boleh daftar kalau Anda siap selesai maksimum 3 tahun dan tidak cuti. Nah Pak Helandri ini memang ketika saya jadi ketua program berakhir semester 2 kalau nggak salah ya. Semester 3 ya gitu. Tapi sejarah hidup Bapak memang mencerminkan lika-liku Bapak studi gitu. Itu bagusnya begitu. Tapi mudah-mudahan nanti tidak lagi linear di masa depan gitu ya. Bapak harus melakukan semacam shortcut gitu untuk mengubah realitas. Tadi Bapak cerita mengenai laboratorium di IAIN, di UIN gitu ya. Ada mahasiswa 5.000 tapi kapasitasnya lab hanya 20 gitu. Sebetulnya Bapak punya gambaran nggak berapa yang ideal? Kalau mahasiswa itu 5.000 misalnya, kira-kira kapasitas labnya berapa gitu untuk satu sesi? Kira-kira berapa? Ada gambaran nggak? Saya sendiri belum dapat gambaran itu dari tablis Inggris di Curug, gitu Pak. Semestinya di dalam dari lab bahasa itu dari 1.000 itu minimal 2 atau 3 ya. Karena apa? Karena kalau dia satu hari itu mulai 20 orang, jadi kalau dalam satu rombel atau satu MK itu bisa sampai sore, itu bisa 10 grup, jadi sekitar 200. Jadi idealnya seperti itu. Kalau menurut tablis Inggris di Yenchero, tapi saya sendiri belum kepikiran. Baik, karena kan kita berpikirnya tradisional. Laboratorium terluas itu adalah kehidupan. Karena itu di banyak tempat sebetulnya orang mendorong ke arah pembangunan lab yang minimalis. Gitu. Kalau memang ada kewajiban bagi mahasiswa untuk sampai pada level tertentu, maka silakan dia berkreasi di luar struktur formal. Lembaga hanya menentukan rambu-rambu. Bagaimana cara mahasiswa melakukan sesuatu, silakan menggunakan dunia luar, karena terdeteksi bahwa fasilitas yang ada di dunia luar itu secara umum, terutama di kota-kota besar, itu lebih hebat dibandingkan dengan yang tersedia di kampus, kan begitu kan? Lalu yang kedua, saya sebetulnya kalau Bapak mengeluh, saya suka-suka aja. Tapi kalau yang namanya pimpinan mengeluh, saya paling tidak suka, Prof. Riswanto. Paling tidak suka saya itu. Saya kata kalau pemimpin itu mengeluh itu saya tekulut ini ya, pukul-pukul lutut biasanya. Gitu. Karena pemimpin itu bukan untuk mengeluh, tapi untuk cari solusi. Memang ada tendensi kita terlambat. Prof. Sukri tahu kan karena kami sama-sama senior. Yang namanya lab micro teaching itu sudah diceritakan sejak zaman Pak Aznam kan, dekan pertama kan. Betul nggak Prof. Sukri? Iya. Tapi dibangunnya kan dari saya jadi dekan. 34 tahun Pak diceritakan aja. Karena hanya recehan investasi itu. Gitu. Dulu waktu saya awal jadi ketua program, mimpin sidang juga pakai speaker itu di sini itu yang dipindah-pindahin gitu. Lalu saya bilang ke staff, pokoknya hujan yang akan datang harus yang standing. Mahal Pak, jangan ribut soal duit. Pokoknya saya mau yang standing. Jadi hanya hitungan minggu. Termasuk juga jaringan internet, putus. Jaringan internet sudah masih bisa, memalukan karena kita banyak penguji luar. Hanya dalam hitungan minggu selesai gitu. Nah, artinya cara-cara semacam itu yang harus kita coba untuk lakukan begitu. Kan begitu kan? Gitu. Ini sampai presiden pun mengeluh doktor dan master di Indonesia hanya 0,43%. Karena kan gampang sekali itu. Cukup 2-3 tahun. Pokoknya syarat kepala dinas doktor. Syarat kepala SMA doktor, SD SMP master. Kata pemerintah kadar itu turunkan ke ini syarat
WD, syarat dekan, syarat prodi, doktor gitu. Orang pasti potong pantin, dan negara nggak perlu punya uang, keluar uang kan begitu kan. Yang penting dia memperlancar izinnya, kan gitu. Karena itu maka ke depan tuh memang munculnya siapa tahu nanti Prof. Riswanto jadi rektor gitu. Jangan mengeluh di mimbar itu. Karena pejabat itu untuk mengeksekusi, bukan untuk mengeluh. Saya paling tidak suka dengar pejabat mengeluh itu, gitu kan. Sama juga seperti kita akreditasi lo, Profesor Kriya, kalau saya udah bikin akreditasi juga, dekan juga lo nggak dapat A kok, gitu. Kita nggak bisa. Bagaimana mau akreditasi A? Waktu awal saya dekan, mikroteaching nggak ada, jaringan internet putus-putus, web mati, perpustakaan manual. Kita dulu bisa dapat A karena semuanya sudah dipercanggih kan gitu. Apakah Pak Joni punya harapan untuk menjadi manusia masa depan yang bisa mengubah dunia? Katakanlah dunia Lubuk Linggau begitu ya. Iya. Kalau saya sendiri ada Pak. Pertama di tempat SDT yang saya ngajar sekarang, itu dia standarisasinya istilah pendanaannya itu hebat. Jadi rumah sakitnya sudah tidak dibuat, sekolahnya adalah juga berstandar nasional. Nah, ketika saya ikut dalam suatu katakanlah perjanjian, mereka bantu untuk dokter, mereka akan sudah berkontribusi keluar bahwasanya rumah sakit Air Bunda katakanlah, kemudian Abdurrahman Islamic School itu tidak hanya di kancah SD SMP, mereka juga mau ke S1 atau S2. Nah di sana saya juga menginginkan bahwasanya untuk membeli lahan kalau mereka bisa, saya mau membuat kampung Inggris. Jadi saya mau mengubah Lubuk Linggau itu ada kampung Inggris. Tidak perlu pergi ke Bali, tidak perlu pergi ke beberapa tempat di Lampung atau Jawa Tengah, tapi ada kampung Inggris di Lubuk Linggau. Karena memang kendala utamanya adalah mungkin keuangan. Tapi karena tempat saya bekerja sekarang yang sudah diakui memang keuangannya bagus, maka insya Allah mungkin ya tidak mustahil terjadi. Karena dia akan mensupport apa yang mungkin akan berguna untuk kota Lubuk Linggau khususnya. Dan saya akan menjadi dan dia membuat universitas juga, dan saya mungkin menjadi menjadi ketua atau rektor. Karena mereka sudah berjanji ke semua masyarakat. Jadi mungkin di bidang bahasa Inggris saya akan berguna, bro. Tapi di bidang yang lain saya belum banyak menentukan apakah mungkin bisa atau tidak, karena saya mengkonsen ke bahasa Inggris. Ya. Baik, sebenarnya sektor jasa itu bagus. Hanya nanti trust yang perlu ditanamkan. Karena kita tuh tidak gampang mengubah opini. Kalau bukan Bapak nanti benar-benar bisa menampilkan yang hebat, gitu, itu sulit berkembang. Kita lo bangken gitu. Saya kritik lo ketika menyebut buku Kota Pelajar. Kota Pelajar itu Jogja saya bilang. Gitu. Ratu Dangdut itu Elvi Sukaisi. Raja Dangdut Rhoma Irama. Nggak muncul yang lain kan? Jangan dikira nggak banyak yang lebih hebat daripada Rhoma Irama atau Elvi Sukaisi. Tapi label itu tunggal. Gitu. Karena itu kalau sudah ada misalnya di Kediri ya yang hebat gitu. Bapak harus punya tampilan lebih, gitu. Dan itu dijaga secara konsisten. Nah, kira-kira kalau Bapak nanti membuat semacam laboratorium kehidupan gitu ya, laboratorium bahasa Inggris dalam dunia kehidupan nyata gitu, apa yang modal dasar yang Bapak lakukan? Kalau uang itu nomor 10 Pak, nomor 1 sampai 9 itu semangat gitu. Nah, apa yang bisa lakukan? Ini pernyataan terakhir. Saya senang dengan kata-kata Bapak yang visioner itu. Silakan. Kalau memang susah Allah berikan
saya mendirikan suatu lab bahasa yang ini sebenarnya agak dalam, lab bahasa kehidupan, bro. Jadi saya akan membuat untuk lab bahasa yang pertama kali yang saya akan tekankan bahwasanya, bro, bahwasanya belajar bahasa, ya mungkin katakanlah saya katakan mudah, ya learning English is easy. Jadi inilah mungkin laboratorium kehidupan pertama yang akan, mungkin sudah banyak kata pertanyaan yang menyatakan English is easy, tetapi di dalam hal ini saya akan mungkin akan merangkaikan beberapa mengapa bahasa Inggris itu easy, sehingga mereka itu dalam kehidupannya tidak terlalu sulit untuk belajar bahasa. Baik, ya mengapa dalam kehidupan? Kalau saya boleh cerita sedikit, Prof. Rianto dan kawan-kawan ya, yang bahasa Inggris jauh lebih bagus. Anak saya yang nomor 2, yang dulu arsitek di ITB itu dari kecil tidak akan pernah nonton apapun juga berbahasa Indonesia. Asal dia setel sendiri, TV itu pasti bahasa asing. Sekarang pun di radio juga dia nggak akan pernah gitu. Saya baru tahu tanpa harus kursus, kalau latih dari kecil bahasa Inggrisnya bagus, dan anak saya bagus sekali bahasa Inggrisnya. Kan begitu kan? Termasuk juga anak saya yang pertama itu ketika dulu dia mau izin belajar, berapa bahasa Inggris, skornya sekian, ya udah tes aja lah, kemana aja lulus gitu. Kan begitu kan? Nah kalau kita nih orang jadul, jadi nggak mengikuti hal-hal semacam itu gitu. Karena itu memang anak-anak itu tidak harus selalu dipaksa ke lab. Karena bahasa Inggris kan di samping juga karena faktor kecerdasan linguistik juga memang harus lakukan kebiasaan dari kecil. Oke, selamat Pak Joni ya.